Halo guys, selamat datang di akun YouTube channel saya, Pupils Channel. Kenapa sih namanya Pupils gitu kan? Nah, awal membuat konten dan nama fokusnya di YouTube ini, saya tuh sempat bingung gitu kan, mau buat konten dan fokusnya itu apa. Nah, karena background saya pendidikan, maka saya mau membuat konten tentang all about pendidikan, baik dari sisi remaja, anak-anak, bahkan orang tua. Check it out! Dengan orang tua. Nah, sebaik-baiknya kalian, sepatu-patunya kalian pasti pernah bentrok atau clash sama orang tua. Kenapa sih bisa begitu? Ini pernah ya, apalagi misalnya saat remaja atau remaja menginjak dewasa. Pernah tuh misalnya kita mau pamit pergi main ke rumah temen. Ya, bisa alasannya main, ngerjain PR dan sebagainya. Alasannya nanti kita nggak akan lama nih, lama-lama di rumah teman, akan cepat pulang kok bu, pak gitu kan. Tapi tetap aja orang tua kita nggak ngizinin. Bahkan nih, pernah misalnya kita ajak teman kita datang ke rumah gitu ya, buat pamitin nih, ngomong sama nyokap dan bokap, tetap aja nggak diizinkan. Bentrok dan ketidakcocokan itu banyak sebab guys. Nah, karena saya pernah mengalami fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan juga fase orang tua. Nah, saya ingin berbagi pengalaman nih ke kalian-kalian para remaja, bagaimana menyikapi mindsetnya orang tua, ya kan? Nah, tapi sebelum itu kita coba pahami dulu kenapa sih remaja ini bisa clash dengan orang tua. Yang pertama, remaja dan orang tua itu punya fase yang berbeda atau perspektif yang berbeda. Intinya, kalau remaja belum pernah menjadi orang tua, tapi orang tua sudah pasti pernah remaja. Jadi nih, orang tua nih sebenarnya mafhum banget nih kalau apa-apa yang menjadi tindak tanduk anak remaja, mereka jadi lebih paham akibatnya seperti apa dan bagaimana penanganannya dan apa resikonya, sedangkan remaja sendiri nggak paham. Makanya kita banyak dengar kalau orang tua, oh jangan ini, nggak boleh ini, jangan lakukan ini, hanya ini. Nah, jadi banyak batasan-batasan yang diberikan orang tua karena pengalaman mereka. Yang kedua, remaja itu punya dunia sendiri, bener nggak guys? Salah satunya misalnya kalian punya dunia games. Jadi hari-hari itu hidup dengan game saja gitu kan, anak gaming gitu kan, berkurung di kamar menyelesaikan tahapan-tahapan games kalian. Jadi kalian tidak begitu interaktif dengan orang tua. Kemudian yang kedua, dunia pertemanan misalnya, kemudian dunia percintaan dan sebagainya, yang itu kalian tidak mau orang tua kalian ikut campur di kerajaan atau dunia yang ingin kalian bentuk. Kemudian yang ketiga, ya ini yang ketiga nih penting, remaja itu labil. Labilnya kena apa? Misalnya di satu sisi orang tua ngomong seperti ini, di sisi lain teman ngomong seperti ini, guru ngomong seperti ini, kemudian lingkungan, atau kalau kalian yang sosial medianya aktif banget, pasti lihat juga apa-apa komentar netizen, apa-apa perkembangannya, sehingga itu membuat saya harus bagaimana ya, jadi agak pelin-pelan gitu, pengen begini, tapi sebenarnya diri sendiri tidak seperti itu. Nah guys, jadi apa yang mesti dilakukan kalian untuk bisa berinteraksi baik dengan orang tua gitu kan, tidak ada clash atau minimalisir lah clash atau bentrok terhadap orang tua. Kan susah juga kalau kita harus hidup gontok-gontokan terus sama orang tua gitu kan, jadi seperti maling kundang kali ya, jadi nggak patuh, nggak respect dengan orang tua. Hindari itu. Nah, cara yang pertama kita lakukan adalah komunikasi. Komunikasi ini penting. Sesibuk apapun kalian di sekolah, sesibuk apapun kalian dengan aktivitas dan les misalnya kan, kemudian ada ekskul basket, ekskul nari dan sebagainya. Nah, itu sebisa mungkin dalam satu hari itu kalian berinteraksi. Mungkin dalam waktu atau saat-saat beribadah maghrib. Nah, itu gunakanlah waktu mungkin 30 menit untuk bercerita tentang aktivitas, kemudian mungkin bertanya apa sih sebenarnya yang dimauin mama papa ini ke aku gitu kan, kenapa sih melarang-larang ini gitu. Coba kalian dengerin dari perspektif mereka, jadi bangun komunikasi itu. Nah, bisa juga itu dilakukan di hari-hari libur gitu kan, kita kan nggak selamanya beraktivitas di luar kan, jadi hari-hari libur jangan deh, sekarang kan anak-anak milenial atau apa itu fokusnya tuh di handphone saja, kemudian fokus lagi di laptop, nonton
drama Korea misalnya, atau kesibukan kalian yang tadi yang saya bilang, kalau kalian itu sebenarnya membangun dunianya sendiri. Jadi ingat juga kalau ada dunia orang lain di sekitar kita. Nah, yang kedua, langkah kedua adalah berpikir positif. Karena gimana pun orang tua itu pasti niat dan tujuannya positif ke kalian, artinya niatannya baik gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Kemudian yang ketiga, jangan masa bodoh terhadap lingkungan, karena kita harus peka guys terhadap lingkungan sekitar gitu kan. Jangan kita care hanya sama teman, tetapi sama orang tua sendiri enggak gitu kan. Kita bisa berempati dengan teman kesusahannya, tapi kita tidak berempati terhadap kesusahan orang tua. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu kan. Karena untuk sukses guys dan bisa goal kedepannya lebih besar, itu kita perlu dukungan orang lain, dukungan orang-orang sekitar, nasihat dan pengalaman orang-orang yang lebih dulu punya pengalaman. Salah satunya adalah orang tua kita. Nah, yang keempat, ini yang paling penting banget, dan mungkin ini bagi saya adalah yang terakhir. Kalian harus menentukan tujuan apa sih yang harus ada dalam hidup saya. Jadi kita tuh gak hanya sekedar sekolah, bangun pagi, sekolah, kemudian balik, aktivitas misalnya les, kursus dan sebagainya, kemudian ekskul, nggak gitu doang. Tapi buat goal, apa sih saya mau ke depan ini mau jadi apa gitu kan. Kalau kalian punya tujuan yang jelas, tentu intensitas kekhawatiran gitu kan, pengen marahnya orang tua, kemudian orang tua pengen bla 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 bla, itu karena kalian sebenarnya nggak punya tujuan yang jelas. Nah, tapi kalau kalian punya tujuan yang jelas, saya mau ini, hal yang harus dilakukan untuk mencapai A ini tadi misalnya adalah apa. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi saya misalnya punya target untuk menjadi businessman gitu kan. Saya harus bisa, targetnya apa nih gitu kan, saya harus belajar apa. Jadi mama jangan ganggu-ganggu ya, saya tuh sebenarnya pegang handphone itu untuk mencari informasi atau belajar gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu kita komunikasikan dan menjadi goal kita ke depan. Nah, insya Allah kalau kalian ini punya tujuan yang jelas, fokusnya apa, insya Allah kalian akan berhasil, dan juga hubungan dengan orang tua, bentrok dengan orang tua, clash dan sebagainya itu bisa diminimalisir. Karena bagaimanapun guys, kalian bisa hidup, kalian bisa sukses, kalian bisa bermanfaat untuk orang lain, itu adalah doa-doa dan kerja keras orang tua kalian juga. Jadi kalian hargai itu. Terima kasih guys telah menonton YouTube channel Pupils. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian klik tombol lonceng untuk mengetahui informasi-informasi atau video-video terbaru. Nah, video-video berikutnya akan saya berikan mengenai tips-tips yang lain, sehingga apa yang kalian lakukan, apa yang akan kalian fokuskan dalam dunia edukasi atau pendidikan itu lebih terarah dan bermanfaat. Terima kasih, thank you.